Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Suci Wijayanti Official. Selamat datang di Suci Wijayanti Official dalam kegiatan Batik Talk di Hari Batik Nasional. Kita punya teman setia di sini, Seblak Gagak Kuliner. Nah, tapi kemarin malam tidak hadir nih Seblak Gagak Kuliner nih, di acaranya Mas Umbar Basuki. Nah, hari ini pembicara kita kali ini adalah seorang doktor dan insinyur Lintu Tulistiantoro. Beliau adalah Ketua Yayasan Kibas Batik Jawa Timur. Keren sekali. Kita akan banyak belajar dari Pak Lintu tentang batik Jawa Timuran. Sebentar lagi kita hadirkan Pak Lintu. Mohon bersabar teman-teman. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain untuk bergabung dari Facebook maupun dari Instagram. Kita juga akan naikkan siaran live ini ke YouTube dan LinkedIn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gagak Kuliner. Oke. Siap, ditunggu teman-teman yang lainnya untuk bergabung. Yang bertanya, yang aktif bertanya dan standby dari awal hingga akhir di acara Batik Talk kali ini akan mendapatkan hadiah dari Batik Sakera ataupun dari Suci Wijayanti Official. Witparta, salam kenal kembali. Witparta, salam kenal kembali. Sehat dan sehat, sukses dan sehat selalu Mbak Suci. Sama-sama. Mudah-mudahan usaha seblaknya sukses. Gimana nih di masa pandemi nih? Usaha seblaknya. Kita pernah ketemu di tahun berapa ya? Tahun 2017 kalau nggak salah ya, saya datang ke lokasinya Mas Junaidi. Oke, kita tunggu lagi teman-teman untuk bergabung dari Instagram dan Facebook. Oke, Bapak, salam sehat kembali. Salam sehat Bapak. Sebentar lagi kita undang Pak Lintu untuk bergabung di acara live kita di Facebook dan juga di Instagram. Menunggu teman-teman untuk bergabung dan belajar dengan Pak Lintu. Nah, oke, salam sehat kembali Mbak Firda. Mungkin kita langsung undang saja ya Pak Lintu. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi, setengah siang ini sudah. Siang, senang sekali. Dan Iya, Mbak. terima kasih loh Pak, di weekend hari Minggu, tapi Bapak tetap semangat untuk mensiarkan batik tulis Jawa Timuran dan mengedukasi anak-anak muda. Saya mewakili anak-anak muda, sangat bahagia sekali ada penggiat batik tulis Jawa Timuran. Nah, saya ingin belajar banyak kepada Bapak tentang batik tulis Jawa Timuran. Pak, saya orang Madura, tapi saya lebih banyak di luar. Jadi saya harus ke Sidoarjo bertemu Bapak, belajar banyak di Padepokan. Boleh, silakan saja. Pak Iya, hadir nih Pak, udah 7, ya mudah-mudahan nanti. iya. Ini baru kegiatan batik atau yang ketiga Pak, mudah-mudahan kita terus aktif kegiatan ini dalam mensiarkan cinta batik tulis dan gerakan pakai batik tulis. Mohon dukungannya dari Bapak yang sudah senior. Kita para generasi muda ingin terus mensiarkan agar orang-orang aware terhadap batik tulis dan menghargai batik tulis. Nah, kita ingin terus belajar nih dari yang senior gitu. Nah, teman-teman Ini yang semuanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, ini yang saya sangat bangga dengan Mbak Suci karena masih muda, generasi yang
akan meneruskan kita dan sangat getol untuk ini dengan program ini. Saya apresiasi dulu ya, salut deh gitu ya. Karena kita itu jujur aja ya, jujur aja bahwa kita itu kan kalau dilihat dari kesempatannya kan sudah terbatas, tinggal beberapa saat gitu ya. Kalau logikanya yang generasi kayak Mbak Suci ini kan masih lebih panjang dari kita. Jadi kalau ada yang seperti ini, wow, saya bangga sekali, saya senang sekali. Oke, itu aja deh, saya sampaikan. Terima kasih Pak Lintu. Saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Pak Lintu, perkenalkan saya Suci Wijayanti. Saya lahir di Sumeneb, Pak Lintu. Saya lahir Oh di Sumeneb. gitu. Saya Blitar. Ayah saya Blitar. Almarhum ayah saya Blitar. Almarhum Mhm. dari Sumeneb. Jadi setelah lulus dari Pondok Pesantren Al Amin Perenduan, saya langsung hijrah nih ke Oh, beberapa bagus. ke situ Bondo, lalu saya di Yogyakarta. Waktu itu di Yogyakarta saya di karantina di Kanisius di Sleman, Mhm. buku bahasa Mhm. Inggris, buku panduan dari Auralog Perancis. Nah, saya di karantina selama Hmm. jadi setelah di Jogja, saya di Jakarta Timur, di Jakarta Utara gitu. Lalu di Kuningan Jawa Barat, di Cirebon, lalu di Jakarta, di Bogor, Jakarta Selatan, sekarang di Wow. Sip, sip, Tangerang. sip, 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 Nah, sip. di Jakarta 2015, di situ saya jalan-jalan ke mall dan melihat beberapa brand gitu, Pak. Melihat brand Mhm. di mall itu ada beberapa brand tapi produknya dari batik Jawa Tengahan gitu. Nah, batik Jawa Susah ya Tengah, cari Jawa Timur ya. nah iya, itu saya belajar, saya bekerja di perusahaan branding, saya juga bekerja di beberapa perusahaan. Akhirnya saya ingin membangun sebuah brand yang mewakili batik Jawa Timuran gitu, yang saya awali dari Madura. Ya, lalu saya ditanya oleh seorang teman, ingat Madura, ingat siapa kamu, Ci? Ingat Pak Sakera, kata saya gitu. Jadi batik apa namanya batik Sakera, langsung saya haki. Jadi batik Sakera itu sudah dihakikan di tahun 2016 dan saya juga sudah Hmm. Malay Sarbini, sudah fashion show bersama Bibir Jakarta Hari de Fretes saat launching. Kita juga waktu acara The Bindo, waktu acara batik gitu, batik festival kalau nggak salah, kita diundang untuk jadi sponsor juga gitu batik Sakera. Jadi gerakan saya masih masif tapi di area Jakartaan dulu Pak. Memang Jawa Timuran memang masih belum saya kuasai gitu. Nah, oke, Pak Lintu masih loading, kita tunggu ya teman-teman. Nah itu seputar tentang saya, Pak Lintu. Jadi saya pun masih belum banyak tahu tentang batik, makanya saya ingin belajar di acara Batik Club ini. Sebenarnya juga ini ajang ajang saya untuk belajar dengan orang-orang yang sudah expert begitu, baik yang masih lebih ataupun yang sudah senior saya gitu. Jadi mohon bimbingannya, dukungannya. Acara Batik Talk ini memang salah satu syiar kita untuk mengedukasi Mhm. masyarakat aware terhadap batik tulis gitu, Pak Lintu. Saya ingin memperkenalkan Pak Lintu dulu kepada teman-teman. Jadi narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Insinyur ya Pak ya, Dr. Insinyur Lintu Tulistiantoro MDS. Beliau adalah dosen program studi seni dan desain Universitas Kristen Petra, Ketua Yayasan Kibas Batik Jawa Timur, dan sedang bermitra dengan UKM Batik Jatim, sedang bermitra juga dengan kelompok ibu-ibu penenun Jombang. Wow, keren sekali. Selain penggiat di batik, giat di tenun. Masya Allah. Dan pernah mengisi TED Talks Surabaya. Wow, ini keren sekali kalau sudah tampil di TED ini sudah proper, sudah confirm, sudah confirm ekspertisnya. Nah, yang ngangkatnya bahkan yang dibahas adalah tentang batik Madura is the symbol of sincerity pada tanggal 8 Oktober 2018. Wah, saya malu orang Madura malah yang membahas soal itu, Masya Allah. Nah, Kali karena itu saya cinta Madura.
Cinta Madura. Silahkan Bapak Betul. perkenalkan diri Iya. dan mohon juga dipaparkan batik Madura is the symbol of its sincerity. Mungkin Pak sekilas untuk teman-teman yang hadir di sini di Instagram maupun di Facebook. Silahkan Bapak, waktu dan tempat untuk Pak. Iya. Jadi gini, tadi kalau saya mengangkat batik Madura memang ini kalau secara keseluruhan batik itu memang Madura itu sangat orang paling kenal itu dengan batik Madura ya dari dibandingkan dengan batik Jawa Timur pada umumnya. Kalau sekarang sudah enggak. Dulu awal-awal batik mana? Oh, batik Jawa Timur mana? Madura. Batik mana? Madura. Batik Jawa Timur mana? Madura, 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 dan Madura. Jadi eh, ya, kebetulan disertasi saya juga tentang tanian lanceng ya di Madura dan saya punya desa heritage begitu ya baru dengan masyarakat mereka baru dibangun begitu. Jadi apa namanya sesuatu yang menurut saya Madura itu sangat eksotik gitu ya karena ya masyarakatnya, budayanya, kulinernya, batiknya dan batik Madura ini memang sampai dengan sekarang masih luar biasa dan kenapa hidup? Salah satunya karena memang batik Madura itu adalah sesuatu yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat Madura khususnya perempuan gitu ya. Jadi sarung Madura itu kalau di Madura identik dengan perempuan. Nah, itu yang jadi beda agak dikit beda dengan Jawa. Kalau di Jawa ini kan sarung meskipun batik ya ya sarung biasanya laki-laki atau perempuan tidak terlalu bermasalah. Tapi di Madura ini muncul hal seperti itu. Nah, satu hal khususnya saya awal ketertarikan melihat itu adalah di Tanjung Bumi ya, karena di Tanjung Bumi itu seingat saya tahun 90-an itu harga batiknya itu sudah setara bahkan lebih tinggi dari batik Jawa pada umumnya. Kalau dilihat dari kualitasnya, mungkin kualitas cantingannya itu batik Jawa jauh lebih halus. Tetapi saya dulu penasaran, kok bisa ya mahal? Ternyata ada sebuah teknik yang masih mereka pertahankan yaitu batik apa teknik pewarna alam itu sendiri ya yang mereka sebut dengan gentongan. Sebetulnya gentongan ini kan bukan pewarna alam bukan milik Tanjung Bumi saja, tapi mereka sampai dengan kemarin-kemarin saat ini sudah sangat jarang sekali hanya satu dua yang masih melakukan begitu dan saya melihat bahwa satu sisi apa batik Madura ini adalah batik yang disisihkan orang begitu ya karena sekarang ini yang dikenal kan batik murah ya batik yang colat pokoknya warnanya begitu tapi kalau kita mengkaji batik Madura yang klasik begitu wah mungkin sudah sekarang jarang begitu ya, kecuali ada satu dari apa batik Podek ya. Jadi ini sebuah daerah tapi menjadi brand. Itu sekarang baru mengembangkan kehalusan dengan canting yang orang mungkin sebut dengan canting emas atau canting nol. Ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi setelah tahun 2011 bergerak bersama-sama, ada pengusaha, ada perajin, kemudian ini menjadi sekarang ini menurut saya jadi brand batik alusan itu dari Podek itu sendiri dan sekarang tidak hanya di Podek mulai berkembang ke tempat-tempat lain. Kira-kira itu yang kenapa menjadi sesuatu yang luar biasa dan apa namanya bagi bagi saya secara pribadi itu saya mengenal batik Madura ini lebih apa ya lebih detail karena memang akhirnya saya jatuh cinta gitulah ya dengan Madura gitu ya. Jadi banyak hal yang akhirnya memang harus dieksplor dengan baik dan Ya, ya. di saat gitulah kira-kira. Makanya saya bangga sekali kalau ada orang Madura yang muda ini melakukan dengan profesional begitu ya, nggak hanya sekedar pokoknya jualan laku oh no 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 no, no gitu, tapi terstruktur hebat. Gitu. Berjuang, Batik Sakera masih berjuang mengangkat batik tulis Madura dan nanti akan Jawa Timuran. Jadi memang kita Mhm. naikin dulu, kita kuatkan Maduranya dulu. Kita ingin nge-grab sebanyak-banyaknya pengrajin berkolaborasi dengan Batik Sakera gitu. Jadi Mhm. kita ingin nge-grab banyak pengrajin untuk
turut berkontribusi atas suksesnya pendistribusian batik tulis Madura di ranah nasional dan internasional. Kebetulan batik Sakera sudah ada di Brazil, pengusaha Brazil juga sudah pernah datang ke Oh, Pak kita, dan kita juga pernah bawa produk kita ke Chicago. Kita juga sudah pernah kirim ke Dublin dan Amerika. Kita edukasi mereka. Mereka sebenarnya mintanya batik print, Pak. Jadi pas ketika saya edukasi tentang batik tulis, akhirnya oke, saya mau yang tulis suci gitu. Nah, akhirnya kita kirim batik tulis Madura ke Amerika. Ya, alhamdulillah sampai tahap di sana. Tapi saya masih belum turun gunung nih, Pak. Makanya saya ingin turun gunung. Saya butuh bantuan Pak Lintu untuk turun gunung. Siap, siap, ayo. Apa literatur saya yang di LinkedIn sudah di-repost oleh UNESCO juga. Saya wawancara LinkedIn Indonesia juga untuk masuk ke sebuah situs berita dari salah satu portal berita di Indonesia gitu. Nah, sementara publikasi saya di Jakarta, di Metropolitan itu sudah ya sekedar masih lapak dari 100% mungkin yang sudah saya lakukan baru 10%, masih banyak PR gitu. Kita sudah pernah display di Bandara Soekarno-Hatta juga, di dalam di Hacinawi gitu. Tapi terlepas dari itu semua, saya belum apa-apa jika saya belum turun gunung. Belum turun gunung ke Madura, belum apa di support oleh tokoh-tokoh seperti Bapak juga yang dari Jawa Timur maupun dari yang Madura juga gitu. Nah, sekarang waktunya saya untuk turun gunung, Pak. Saya ingin turun gunung. Mohon Oke, bantu sip. kali itu dan mungkin dari tim Kibas juga bagaimana kita mengekspos batik Jawa Timuran di ranah nasional dan internasionalnya yang seperti apa nantinya gitu. Nah, paling itu Siap, saya siap, bantu. ya, saya akan datang insya Allah. Kebetulan suami saya Sidoarjo, Pak, di Wah, bisa mampir tuh. Iya, di iya, iya. batik di Jetis. Oh, berarti pengusaha batik juga dong. Ibu, ya almarhum Ah, oke, oke, baik, baik, baik. ya, makanya saya Rumah saya deket kok, tidak terlalu jauh dari Jetis. Iya. ya insya Dan Allah. kami bergaul banyak dengan perajin batik di Jetis karena memang batik apa sentra ini butuh apa ya perhatian gitu ya. Jadi kami mendatangkan teman-teman untuk sekarang sudah lumayan lah artinya ada terjadi relasi antara buyer, para kolektor, pecinta batik begitu dengan perajin di Jetis sudah populer, sudah bagus segmennya. Cuma memang nanti ada beberapa hal yang kita mesti bangun kembali gitu ya. Saya pikir nanti Mbak Suci bisa berperan aktif di sana juga. Okay. Insya Allah kita akan Pak akan datang lebih banyak terjun ke Madura dan Jawa Timur. Paling itu saya sangat Ya. penasaran Kibas ini, mohon berikan paparan tentang Kibas Ya. batik Timur, silakan. Iya, baik Mbak Suci terima kasih sekali. Jadi ini Kibas dibantu sekali untuk publikasi gitu ya. Jadi Kibas ini memang sebuah komunitas yang awalnya tidak berbadan hukum ya. Jadi hanya karena cinta saja, kemudian kita berkumpul dan mulai tahun ini bersyukur bahwa kita menjadi sebuah yayasan, jadi berbadan hukum begitu ya. Baru tahun ini gitu ya. Nah, Kibas itu awalnya memang kita hanya terdiri orang-orang yang berpikir bahwa ini di Jawa Timur ini banyak batik tapi nggak populer. Sehingga kalau saya mengulik mempublish batik Jawa Tengah ini percuma lah ya, karena semua tulisan, semua penelitian tentang batik Jawa Tengah itu begitu banyak dan orang kenal. Kalau ditanya batik tuh apa, pasti akan merujuk kalau enggak Pekalongan, Jogja, dan Solo. Nggak ada yang merujuk ke Madura ya, udah ada dikit lah tapi belum. Apalagi ke tempat-tempat lain gitu ya. Nah itu dari situ kemudian kita bersama dengan waktu itu memang dengan media. Jadi ada beberapa media yang support kami, terus kemudian beberapa sekolah, termasuk ada beberapa
sekolah di sekitar Petra begitu, kita sepakat membuat komitmen bagaimana kita mensosialisasikan batik Jawa Timur. Nah, itu awalnya. Nah, sementara Kibas ini memang ya bukan siapa-siapa. Jadi nggak punya taring, nggak punya power gitu, enggak. Ya kita memang mengalir saja ya karena kita memang punya beban tujuan yang penting jelas membantu masyarakat membantu sosialisasi dan edukasi tentang batik Jawa Timur. Nah, kita punya keanggotaan, ya kita tidak punya keanggotaan resmi ya, jadi yang harus nomor induk sekian kan enggak. Kita memang semuanya oke, siapa yang mau terbeban bergabung ya silakan bergabung. Dan kita bisa lewat media FB ya, di FB juga karena memang dulunya ini masyarakat yang baby boomer ya, bukan milenial. Kalau milenial tuh larinya kan ke IG, ke Line dan lain-lain. Ini agak sedikit gimana gitu. Belum. Ini sudah ada generasi yang mahasiswa begitu yang sudah mulai terlibat, sudah mulai membuatkan ke arah sana. Cuma memang belum pas gitu ya. Belum optimal. Nah, Kibas ini tujuan utama adalah sosialisasi dan edukasi batik Jawa Timur. Jadi bukan batik di Jawa Timur, kan banyak banyak orang mengkonotasikan tadinya, oh Kibas itu berarti batik komunitas batik di Jawa Timur, bukan komunitas batik Jawa Timur. Jadi batiknya itu batik Jawa Timur, bukan batik yang lain. Keanggotaannya ada di mana saja ya. Sementara ini ada yang di luar negeri, mereka juga banyak bergabung begitu ya, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Jakarta, kemudian sampai ke luar pulau juga mereka bergabung dengan kita. Itu edukasinya. Sosialisasinya kita, edukasinya dan sosialisasi ini orientasinya sebetulnya untuk para masyarakat secara umum. Tapi kalau untuk edukasi, ini kita lebih kecenderungan ke anak-anak kecil sebetulnya. Kenapa kok anak-anak kecil? Karena kita memang bukan mau mencetak perajin, bukan. Tapi anak-anak kita yang masih playgroup, TK, SD, itu saya punya harapan. Kalau mereka kenal batik, ini keberlangsungan batik kita itu akan jauh lebih luar biasa dibandingkan saya sosialisasi kepada ibu-ibu yang sudah seumuran saya, umur 50 begitu, ya lewatlah gitu loh. Tapi saat anak-anak ini saya pahami dulu waktu anak kami masih TK, saya mengajari, saya berdiskusi, mereka tuh begitu bangga dan luar biasa, mereka cerita kemana-mana gitu loh. Jadi harapan saya nanti pada waktu mereka misalnya kuliah atau bekerja di luar negeri atau pergi luar negeri, ditanya, kamu tahu batik? Oh tahu, cerita banyak, meskipun dia tidak bisa melakukan. Menurut saya itu tidak terlalu penting buat sekelompok orang-orang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian edukasi kita juga edukasi kepada para perajin. Kita melihat banyak perajin di Jawa Timur ini yang masuk ke pelosok-pelosok itu yang tidak punya buyer. Nah, ini sebetulnya peluang untuk Mbak Suci nanti. Yang juragan, oke, sudah banyak begitu ya, tapi orientasi kita ke perajin yang kecil-kecil ya. Jadi apa sih yang kalau kita datang ke sana, pertama kita selalu membawa buyer ya. Buyer ini ada yang berdagang, ada yang kolektor, ada yang sekedar pecinta, ada yang ya ikut-ikutan begitu ya. Dan yang menarik buat kami itu karena komunitas kami itu komunitas hati ya, jadi bukan masalah misalnya badikannya jelek dan lain-lain, kita tidak pernah keluar di perkataan, badikmu jelek, murahan begitu, enggak. Tetapi saya senang sekali karena komunitas kami itu selalu appreciate. Bahkan ya mungkin orang melihat batik gitu kok dibeli, nggak apa-apa dibeli. Karena apa? Cara seperti itu membuat si perajin ini jadi punya semangat, loh batikku laku ya gitu ya. Ada beberapa UMKM, pelaku UMKM itu yang sekarang sudah jadi besar bercerita juga, batik saya loh dulu saya buat batik tidak laku gitu loh. Tapi pada waktu ketemu dengan Kibas kemudian itu laku tuh membuat semangat dan sekarang menjadi usaha yang sangat besar. Maksud saya sudah di atas cukup lah untuk hidup begitu ya. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian kita itu sosialisasi, kemudian biasanya kita beber, kemudian Bu gimana kalau misalnya ini dibeginikan, warnanya dikombin, bla 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 bla. Nah, itu yang kita lakukan. Itu sosialisasi ke perajin dan juga edukasi. Kalau tadi ke masyarakat itu. Kalau secara umum
Ya tentunya kita tidak bisa menjangkau hanya itu saja ya, karena ada orang-orang yang berperan. Salah satunya ya tentunya para kolektor dan lain-lain. Kita selalu mengadakan tahunan, acara tahunan pameran ya. Pameran ini kerjasama dengan House of Sampurna, Museum House of Sampurna Surabaya. Jadi kita punya slot waktu, kecuali tahun ini ya. Jadi karena memang ada banyak kendala ya, kita tidak bisa berkunjung ke perajin untuk mengekspos ya itu. Nah, kemudian yang kedua karena berkaitan dengan tadi ya, relasi dengan para perajin itu, kita punya agenda rutin untuk kunjungan, tapi ini juga berhenti pada waktu pandemi ini karena kita tidak memungkinkan ke sana. Nah, biasanya kalau kita ke sana ini ya ini mungkin sikap yang bagus, tapi juga menurut saya kurang bagus ya. Orang-orang di desa itu selalu ingin menyajikan yang terbaik untuk kita sampai latah. Jadi kalau misalnya kayak kuliner gitu, kuliner kota yang mau disajikan gitu ya, mereka nggak percaya diri dengan kuliner lokal ya. Ada misalnya kayak apa namanya lodeh, lompong begitu, mereka, aduh cuma makanan gini loh, ini makanan nggak ada harganya. Ya tapi di kota nggak ada gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu kita selalu mengkolaborasikan antara batik, budaya, kuliner jadi satu. Kenapa seperti itu? Karena ini nggak bisa lepas. Nah, itu yang kita lakukan ke mereka. Jadi rutin 1 tahun biasanya sih minimal 2 kali ya, tiap semester 1 kali, dan kita sudah mulai dari ujung timur sampai ke ujung barat, kita sudah rasanya sudah kita kunjungi dan kita senang sekali. Yang paling disenangi itu apa sih dari teman-teman kami adalah senyum terakhir. Jadi pada waktu kita pulang, mereka tuh senyumnya tuh senyum penuh makna gitu ya. Karena apa? Aduh, senangnya luar biasa mereka. Kadang-kadang saya secara pribadi itu berbesmili ya melihat senyum mereka yang bahagia begitu ya, karena ya mereka pasti tidak memungkinkan kalau apa namanya kedatangan orang kemudian mereka mau menghargai, mau berdiskusi, mau menikmati apa saja yang sajikan. Kita selalu pesan kuliner dan lain-lain itu yang lokalitas. Jadi yang kita tidak temukan di kota, nyarinya setengah mati begitu. Nah, itu yang kita lakukan. Selain itu juga biasanya kita dorong mereka untuk mengikuti lomba-lomba. Kemudian kalau ada pameran di Surabaya begitu ya, kita selalu bantu untuk publish ke teman-teman itu untuk hadir. Jadi kasih supporting dan bersyukur bahwa rupa-rupanya ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya tidak tahu ya, dulu memang awal kita bermitra itu dengan di Pamekasan ya, dengan batik kodek ini. Waktu itu ada dari Nargis Batik ya. Jadi dia awalnya itu seorang yang sangat cinta sekali. Kita dibawa ke desa-desa, kemudian berkomunikasi, berdiskusi dengan para perajin, dan itu yang mendorong kami terus kemudian akhirnya mereka semakin percaya diri dan akhirnya yaitu tadi menjadi batik kodek. Kemudian ada beberapa di daerah begitu yang apa namanya bisa bangkit begitulah ya. Salah satunya itu ya kita di Jombang itu ya, ada beberapa orang yang akhirnya bermitra dengan kita. Kita tidak pernah punya cabang ya, tapi ya silakan aja karena kita memang bukan lembaga yang mau membawa atau menguasai itu, enggak. Silahkan jalan-jalan sendiri. Kita diperlukan, kita akan bantu untuk mungkin pelatihan atau diskusi atau apapun juga, bikin acara-acara seperti festival, kemudian acara budaya, kita akan supporting untuk itu. Minimal supporting yang kita lakukan adalah mendatangkan komunitas kami datang ke sana. Begitu, itu yang paling luar biasa. Selain itu, kita juga di masa pandemi ini, kalau sebelumnya kita seminar biasa, tapi di masa pandemi ini kita ada diskusi rutin bulanan. Tahun lalu kita mengangkat batik-batik yang ada di daerah-daerah. Jadi di Madura, di Jawa Timur secara keseluruhan kita angkat satu-satu, begitu apa sih karakternya, apa cirinya sehingga orang mengenal. Nah, khusus tahun ini kita memang lebih bicara kepada motif dan pola, ya. Jadi kalau kita kenal batik Jawa Tengah itu ada pola, ternyata di Jawa Timur itu variatif dan ada sedikit perbedaan begitu loh. Jadi akhirnya ini menjadi sebuah daya tarik gitu ya, karena kegunaannya juga beda. Ada pola-pola tertentu yang
Kita belum tahu ya apakah itu memang asalnya dari Jawa Tengah kemudian dibawa ke Jawa Timur atau dari Jawa Timur dibawa ke Jawa Tengah kemudian dikembangkan lagi. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Tapi bagaimana pola dan motif itu tumbuh subur di Jawa Timur, di mana Jawa Timur itu tidak terstruktur seperti di Jawa Tengah gitu ya. Tapi ini masing-masing daerah punya nama yang beda-beda. Ini yang luar biasa, katakanlah apa namanya motif tertentu begitu ya, selalu kita bahas, ternyata sampai di Jawa Timur tuh punya varian bentuk, buah varian nama ya, dan juga varian kegunaan begitu. Itu yang di program dari Kipas. Masya Allah, ini luar biasa sekali Kibas ya. Saya tambah apa ini Pak Lito? Enggak, kita kan prosesnya sudah panjang, kita sudah tahun ini kan 12 tahun ya. Jadi sebetulnya ini bukan karena Kibas ya Mbak ya. Jadi karena kita punya kekayaan ilmu itu karena dari perajin. Jadi Oh, kita bergaul dengan mereka antara daerah satu dengan yang lain, teknologinya berbeda, istilahnya berbeda, kegunaannya berbeda. Jadi bukan karena Kibasnya yang pinter, tapi iya. Kibasnya ini dapat ilmu dari perajin-perajin yang ada di seluruh Jawa Timur dan mereka sangat open. Saya pernah loh datang jam 3 pagi Wah, karena puasa ya. Jadi saya dari Jogja gitu, saya mampir gimana? Udah apa-apa, saya jam jam 2 jam 1 tuh sudah bangun gitu loh. Saya mampir boleh, boleh jam 3 pagi saya mampir ke sana ya, ikut sahur bersama-sama begitu. Jadi relasi kita tuh bukan relasi apa ya, juragan dengan enggak, kita bukan juragan, kita bukan pedagang kok. Kita memang mengedukasi. Jadi kita belajar banyak, bukan belajar hanya sekedar batiknya ya, tapi batik itu ternyata terkorelasi dengan budaya, dengan kehidupan sehari-hari. Ada batik yang supaya begini, ada yang direndam di lumpur, direndam di gentong dan lain-lain, ada yang embun-embunkan, ada yang bla 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 bla. Itu tidak dikuasai oleh daerah lain. Jadi daerah satu dengan yang lain berbeda. Nah, itu keuntungannya Kibas ini punya kekayaan apa vocabulary batik itu begitu banyak karena itu. Betul. Jadi kalau kita misalnya hanya saya menguasai Madura saja begitu ya, katakanlah seperti itu ya, akan terbatas itu. Tapi saat kita membuka mata, membuka hati, membuka telinga, kita jadi kaya. hmm. Kira-kira begitu. Dan semakin kita banyak bersilaturahmi, semakin banyak bertemu dengan orang, wawasan Mhm. semakin luas ya Pak Linto. Betul. Ya, Mhm. nah, terima kasih Pak Linto. Jadi memang Kibas juga salah satu kegiatan edukasi dan mensosialisasikan batik Jawa Timuran selain kepada anak kecil juga kepada perajin di pelosok, bertemu Mhm. dengan Betul. juga melakukan pameran tahunan bekerja sama dengan Host of Sampurna walaupun saat ini pandemi belum dilaksanakan kembali ya Pak ya. Memang karena Mhm. masih Betul. Mhm. dan melakukan kunjungan-kunjungan. Nah, ini luar biasa nih kegiatan Kibas terhadap eksplorasi batik Jawa Timuran. Nah, Pak Lintu saya penasaran bagaimana Mhm. Pak juga bisa bermitra dengan kegiatan ibu-ibu yang menenun di Jombang. Nah, ini Oh, ini di luar batik ya, nggak apa-apa ya. Iya, jadi ini berawal dari pandemi kemarin yang beberapa ibu-ibu khususnya itu karena ada ibu-ibu janda yang single parent, jadi dia harus menghidupi keluarga. Kemudian ada teman gini, Mas ini gimana kok eh, kasihan mereka kena PHK di perusahaan sama perusahaan teman gitu ya. Terus akhirnya saya coba ya gini aja dah, kita coba yuk cari cari jalan keluar. Saya coba share dengan teman-teman Kibas gitu yang ngumpulin modal gitu. Saya tanya kebutuhannya apa sih gitu. Terus mereka bercerita bahwa kebetulan ada satu temen namanya Mas Amin dari Batik Berkah Mojo ini yang menjadi mitra kita ya, jadi menjadi jembatan. Awalnya juga mereka dari nol, kemudian sekarang sudah jadi cukup besar. Nah ini punya hati dengan teman-teman ini. Jadi menurut saya kalau ini dari dari warga yang punya semangat, rasanya akan salah sekali kalau saya nggak support. Karena justru kuncinya kan
harus ada yang apa ya, kita kan tinggal ngipasi gitu ya, kalau sudah bara itu sudah ada, tinggal ngipasi itu hidup. Nah kemudian waktu itu kebetulan ada seorang pengepul tenun begitu ya, menyarankan, oh ya sudah kalau gitu beli alat ini aja yang bekas bla 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 dan lain-lain. Kita mencoba, sorry, kita mencoba mengumpulkan dananya, kemudian sudah terbentuk. Memang waktu itu sekitar 30 orang kita belum mampu ya, jadi baru bisa menyelesaikan sekitar 10 ya, 10 alat untuk 10 penenun ya. Nah kemudian sudah mulai berjalan. Nah ibu-ibu ini sangat semangat sekali, karena ya tadinya ya kalau namanya harus membiayai keluarganya begitu sementara putus, padahal sebetulnya nggak terlalu mahal ya biayanya, tapi karena memang nggak produksi di apa kena pemberhentian ya. Kemudian dari sini kita tidak punya pengalaman di tenun, jadi ya sudah beli alat, di set, kemudian beli benangnya dan lain bla 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 begitu. Udah mulai produksi, ada kendala biasa ya, kendala di marketing, ya janji tinggal janji begitulah si pengepul begitu ya. Jadi akhirnya kita bingung mencari gimana ya caranya. Kemudian si Mas Amin ini dari Batik Berkah Mojo ini akhirnya harus roadshow ya, ke jualannya itu dari door to door ya. Kemudian akhirnya ketangkap juga dengan Pemda. Nah, ketangkap sama Dinas Perindustrian, juga Bapeda. Kemudian mereka, kamu butuh apa gitu ya? Katanya karena apa? Karena malu. Mosok sih orang Kibas yang bukan orang Jombang aja mau perhatian dengan masyarakatnya, masa pemerintah daerahnya enggak gitu. Waduh, anugerah ini ya luar biasa. Akhirnya mereka kasih hibah ya berupa alat dan juga pelatihan. Ini yang sangat luar biasa karena saat pelatihan itu diadakan, pelatihan itu dimulai dari nol. Jadi ibu-ibu yang kita kita ajak kerjasama ini kan awalnya sekedar bisa menenun, dia nggak ngerti apa-apa, bagaimana menyepul, kemudian mewarna dan lain nggak punya. Nah, mendesain juga nggak punya. Tapi setelah dilakukan pembinaan seperti ini, baru mereka, loh, ternyata bisa begitu. Oh, saya ya bisa. Oh ya, saya bisa. Jadi sekarang ini kita punya tim yang utuh. Mulai dari mengurai benang, kemudian mewarna, begitu ya, gambar, kemudian mewarna, kemudian melepaskan, mengikat lagi, kemudian sampai ke menenun. Kita punya lengkap. Kita nggak pernah membayangkan bahwa ibu-ibu yang tadinya hanya sekedar menenun, hanya di istilahnya apa ya, dikasih rangsangan dikit, klik gitu ya, oh dia bisa, Pak saya nggak usah nenun deh, saya tak ngurusi benang ini yang ngebum, saya yang desain aja, bla bla. Luar biasa, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita juga pada waktu itu tuh rasanya mau nangis gitu ya. Kenapa? Kan semangatnya ibu-ibu tuh loh. Semangatnya ibu-ibu yang luar biasa ini membuat akhirnya kita sok mau berhenti gitu loh. Dan saya bersyukur bahwa dari dinas dan pemerintah daerah sangat support. Kita sekarang sudah bisa kontrak sebuah lahan lah ya, kita tutupin dengan 12 alat tenun ya. Jadi kita punya orientasi yang sudah sudah ditetapkan itu, kita mau buat tenun ATBM ya, tapi bukan dengan warna sintetis, tapi dengan warna alam. Karena kebetulan Mas Amin ini dari Batik Berkah Mojo itu sangat ahli sekali dengan timnya ini ya, sangat ahli di dalam pewarnaan alam. Dan ternyata hasilnya, saya bilang bagus loh warnanya. Nggak, aduh gitu ya. Waktu itu sempat juga ada beberapa teman kita kolektor di Jakarta itu sempat, aku mau Mas 12 meter nanti saya pakai untuk keluarga. Kemudian pada waktu pameran kita belum produksi banyak sih, baru mencoba begitu. Kebetulan Ketua Dekranasda Jatim ya Bu Arumi itu langsung ambil 2. Wah itu membuat para perajin ini jadi semangat ya. Jadi rupa-rupanya Tuhan tuh nggak pernah ngasih sukses langsung gitu, nggak harus melewati sebuah perjalanan ya. Cukup 1 tahun, ya 1 tahun lebih dengan terseok-seok, dengan
Iya, begitulah. Tapi bahagia, rasanya tuh sangat bahagia sekali saat melihat ini sudah mulai produksi, sudah mulai jalan. Kemudian dari dinas ini, kebetulan daerah itu kebetulan banyak perajin. Sekarang ini banyak yang datang. Mbak-mbak begitu yang mungkin sudah lama PHK itu datang, kok saya tak ikut menenun gitu loh. Kamu punya keahlian apa? Saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan ini. Kita nggak nyari, benar-benar tidak nyari gitu loh. Mereka datang sendiri. Nah, mungkin nanti bisa Mbak Suci mau bermitra boleh ya, silakan saja. Kami memang butuh untuk itu. Jadi spesifik karena pewarna alam, ya kita punya beda dengan tenun pada umumnya. Kemudian kita juga sudah punya alat lebar ya 90 cm. Jadi kalau untuk fashion itu sudah oke. Ya memang kendalanya karena pewarna alam, jadi di harga lebih lebih tinggi gitu ya dibandingkan yang warna ini. Bersyukur sekarang sudah ada, kalau kemarin tuh dari 10 tuh yang aktif cuma 6, sekarang sudah 17. Ini ada 2 yang mau, sudah rasanya ini di bulan ini masuk 2 lagi. Jadi mulai jalan. Ya, tapi kita belum orientasi ke harus untung besar, enggak. Ya, ini yang ada satu cerita yang buat saya terharu sekali. Saya kan bilang gini dengan Mas Amin. Mas, sebelum kita launching dan lain-lain, ayo kita berdoa bersama, selamatkanlah gitu, dengan Pak RT dan lain dengan warga dan ini ya. Nah, ini bukan masalah selamatannya ya, tapi yang saya sampai terima dari Mas Amin ini bahwa ibu-ibu pada waktu diceritakan ini, karena kita kan belum dapat keuntungan. Yang saya terharu lagi itu gini, iya wes gak apa-apa, saya minggu ini nggak usah gajian, nggak apa-apa, gaji aja untuk selamatan. Itu loh Mbak. Aduh, saya sampai gini, mereka butuh duit ya, tetapi saat kita mau melakukan sesuatu untuk berdoa supaya semuanya lancar dan lain-lain, mereka tuh begitu care gitu ya, hatinya benar-benar untuk ini. Apa kalau lihat seperti ini kita tega mau ditinggal gitu lah. Enggak rasanya ya. Jadi kadang-kadang memang bekerja itu bukan hanya orientasi ke uang ya, tapi keselarasan hati antara satu dengan yang lain itu yang luar biasa. Itu di tingkat perajin. Ya, kalau Mbak Suci kan di tingkat yang atas gitu, kasusnya pasti berbeda lagi ya, pengalaman juga berbeda. Gitu. Luar biasa, kita belajar banyak sekali dari Pak Lintu, bahkan sampai ke pegangan hidup, apa ya, prinsip lah ya, prinsip bahwa bekerja itu bukan hanya sekedar untuk mengejar uang gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Paling tuh saya ingin hadir bertemu Bapak dan ingin datang ke Jombang juga ini. Kebetulan saya juga Boleh, punya boleh. program Pak, namanya Lokalin. Lokalin ini untuk mengangkat lokal. Jadi tidak hanya sekedar batik, ada tenun, semua lokal, kerajinan gitu. Jadi memang kita tagline-nya from local to global gitu. Jadi bagaimana produk lokal ini kita bisa expose secara nasional dan internasional dari daerah gitu. Karena kita dari luar negeri, yang dari Brazil itu memang sangat suka terhadap produk-produk Indonesia dan mengimpor produk untuk dipasarkan di Brazil Pak gitu. Jadi memang produk beliau sampai bukan orang Indonesia di Brazil Pak, bukan, tapi orang Brazilnya yang memang importir produk lokal Indonesia, produk lokal Pak. Makanya originalitas memang beliau sangat senang terhadap yang original gitu. Makanya waktu nanya sama saya, Suci, is this handmade gitu, original hand of batik? Yes, saya terangkan Pak bahwa ini benar-benar original. Nah, jadi itu Pak, mudah-mudahan kita bisa bertemu offline dan bisa bekerja sama untuk lebih luas lagi untuk batik Jawa Timuran. Bahkan tolong bantu saya juga untuk Madura Pak. Walaupun orang Madura, saya Madura.
Kita bersama Madura sudah sejak lama kok, sudah mulai 2011 kita berkolaborasi, kita berdiskusi dengan mereka, mengembangkan mereka dan lain-lain. Dan kalau sekarang ini kan karena mereka sudah settle ya, jadi bukan bukan kita meninggalkan, enggak, perhatian kita memang beralih ke tempat lain, dan ini memang sekarang ini baru konsentrasi ke Jombang gitu. Hanya itu aja sih. Tapi kita tidak akan pernah meninggalkan daerah-daerah yang pernah kita dampingi begitu kan. Selama mereka sudah mapan, sudah siap, sudah bisa punya channel-channel begitu, bayar yang tetap, kemudian mereka sudah bisa mengembangkan sendiri dan di peran pemerintah daerah sudah sangat bagus ya. Ya bukan saya nggak cinta lagi begitu ya. Banyak yang masih perlu kita hadir di sana, berdiskusi. Kita nggak punya duit, kita nggak punya apa-apa ya, punyanya apa, hati aja lah gitu loh ya. Jadi selalu saya tekankan bahwa uh, intinya satu, usaha itu yang penting bahagia untuk banyak orang, bukan bahagia untuk diri kita gitu. Kalau kita hanya bahagia untuk diri kita, nggak akan berkah lah ya apa yang kita kerjakan, nggak akan berdampak gitu ya. Tapi kalau banyak orang lain yang menikmati dan jadi bahagia, itu kebahagiaan sebetulnya kekayaan yang kita tidak bisa dinilai dengan duit. luar biasa Pak. Saya merinding semuanya ini. Jadi emang kita bahagia untuk banyak orang, membahagiakan banyak orang juga, dan bahagia untuk banyak orang. Jangan juga kita bahagia hanya untuk diri kita sendiri saja ya Pak ya. Betul, betul, betul. Nah, teman Setuju Jati Official, silakan Pak Lintu yang bertanya Bapak dan dipilih oleh Bapak yang aktif, yang pertanyaan Bapak akan mendapatkan hadiah dari Batik Sakera ataupun dari Setuju Jati. Silahkan bertanya kepada teman-teman, silahkan kepada Pak Lintu, silahkan saya berikan waktu sambil menunggu pertanyaan. Untuk Bapak, saya ingin bertanya Pak. Jangan susah-susah ya Mbak. Ya. Bapak mitra dengan UKM Batik Jatim. Nah, sekarang sudah ada berapa UKM Batik Jawa Timuran yang bermitra atau bekerja sama atau dekat dengan Kibas gitu, Pak? Mbak, kita itu tidak pernah mendata ya Mbak ya. Jadi kalau kita ke sebuah daerah, kemudian kita jangan dibayangkan kerjasama MOU kayak perusahaan begitu ya. Jadi kita lebih banyak ke personal. Jadi komunikasi. Kalau yang intens itu memang hanya beberapa daerah. Tapi yang tidak intens gitu ya, kita dengan kelompok gitu, mereka selalu WA, ber-SMS gitu ya, dengan saya gitu ya. Tapi karena kami punya punya salah satu program itu mengangkat mereka yang masih nol gitu ya. Mudah-mudahan sih dari kayak kemarin bulan lalu saya coba mengangkat berkali-kali produk-produk dari beberapa teman-teman yang baru memulai, dan ya bersyukur bahwa sesudah kita upload gitu ya, kan tergantung ya yang mengupload siapa akan berbeda. Nah itu terus kemudian banyak pesanan begitu ya. Saya bersyukur seperti itu. Cuma pesan saya satu, bahwa kalau sudah dapat pesanan begitu jangan lupa temennya gitu ya, kanan kiri. Nah itu harus diperhatikan. Kalau jumlah, jujur aja kita nggak pernah mendata. Sedangkan anggota kita juga kita nggak pernah mendata. Kalau di di FB kita yang bergabung dengan kita itu sekitar hampir 1.000-an lah, 900-an berapa begitu ya. Tapi kita enggak punya begitu. Tapi kalau kegiatan kan open. Jadi anggota dan tidak anggota itu sebetulnya nggak terlalu bermasalah. Cuma kalau anggota itu karena masuk ke dalam media sosial kita, jadi tahu perkembangannya apa, ada acara apa dan lain-lain begitu. Dan ada sedikit tipsnya begitu ya. Jadi yaitu tadi, berikan hati kepada orang lain gitu ya. Jadi ya akan selalu mendapatkan banyak hal. Memang
apa namanya dari apa kita biasanya nggak kelembagaan ya, sering saya jalan kemana gitu, berhenti di sana gitu, masuk ke dapurnya ya. Saya masuknya ke dapur dulu loh Mbak, karena di dapur itu kan ada makanan gitu ya. Nggak, biasanya itu dimanapun juga kalau kita sudah komunikasi lewat dapur ya dengan ibu-ibu di dapur itu menunjukkan bahwa kita tuh sudah akrab, tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita di ruang tamu itu masih saya adalah saya, kamu adalah kamu. Tapi kalau sudah masuk ke dapur itu sudah hilang gapnya itu. Jadi Iya. saya selalu memulai dari situ. Awalnya pasti orang menolak kalau kita masuk ke dapur. Jangan, dapur saya jelek. Saya nggak butuh dapur bagus atau jelek, tapi saya mau di dapur gitu ya. Karena disitulah komunikasi jujur itu muncul. Kalau di ruang tamu, komunikasinya masih formal. Jadi kita kemanapun juga, mulai dari Tuban sampai ke Banyuwangi, dari Pacitan sampai ke Sumeneb gitu ya, kita selalu sampai ke sana. Udah. Jadi maaf saya nggak bisa menjawab jumlah. Kita mungkin ya, mungkin juga nggak sampai ratusan begitu ya, tapi hanya komunikasi yang lebih sifatnya ke personal. Oke, siap-siap. Mas, saya baru dapat tips nih dari Bapak nih untuk lebih dekat dengan orang, Hmm. komunikasinya di dapur. Komunikasi Tapi mana? tapi pesan-pesan saya satu, ya kalau ke Madura, kalau laki-laki jangan dulu. Oh, Karena kan punya punya budaya kan. Kalau perempuan ke dapur oke, tapi kalau laki-laki belum akrab terus ke dapur, wah ini jadi jam. sesuatu yang nggak menarik gitu. Iya, iya, iya. Siap, siap. Benar sekali. Bapak, terima kasih informasinya, bahkan tipsnya untuk membangun emotional bonding, bahkan kita bisa berdiskusi di situ, bahkan membuat yang menyatakan ikatan emosi dengan seseorang akan lebih dekat lagi gitu. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara membiasakan tradisi berkain kepada kawula muda? Terkadang masih ada beberapa kalangan yang belum paham atau mengerti mengenai tradisi berkain yang dianggap kurang up to date. Bagaimana, Pak? Oke. Ya, ini salah satu yang tadi tidak saya ceritakan ya. Jadi Kibas ini punya apa kebiasaan untuk ngajarin orang tuh menggunakan kain yang simpel. Karena Ah, kalau menggunakan kain batik di bawah gitu ya untuk sewek gitu atau untuk apa kain panjang di bawah itu biasanya kan harus pakai biru, kemudian harus pakai high heel ya, terus kemudian atasnya harus kebaya, harus anggulan, ini ribet. Kemudian harus pakai stagen dan lain ribet. Itu sebetulnya yang membuat anak-anak muda jadi males begitu ya. Tetapi kita memang ya namanya orang Jawa Timur itu kan bukan orang yang harus taat pakem ya. Jadi ya, kalau bisa begini kenapa harus begitu gitu ya. Jadi kita memang punya trik-trik untuk menggunakan kain yang simpel. Jadi sekali ikat seret gitu tak jamin nggak akan lepas. Gitu meskipun tidak pakai stagen. Nah, dengan hmm. apa gaya-gaya yang sangat berbeda-beda. Ini kreativitas juga dari teman-teman anggota Kibas ini. Beginilah, begitulah. Jadi kalau biasanya kita ketemu itu metodenya lain-lain. Dan biasanya kalau metodenya yang benar-benar baru gitu terus langsung ngerubung. Kok bisa gitu? Caranya gimana? Caranya gitu. Nah, saya melihat bahwa apa budaya menggunakan itu untuk anak-anak muda itu khususnya perempuan ya itu sudah mulai cukup bagus karena apa? Mereka tahu cara menggunakannya. Kalau dulu enggak. Jadi itu sebetulnya kendala karena kita sendiri yang tidak mensosialisasikan. Kalau kita menggunakan metode klasik, itu akan ribet dan orang enggak mau. Kalau saya menggunakan kain atau sarung, itu saya bisa lari-lari dan katakanlah 12 jam enggak saya apa-apa juga enggak akan lepas. Itu orang buat kaget. Kalau dulu saya masuk mall ya, terus kemudian pesta, saya pakai sarung, orang pasti akan nengok sampai gini gitu ya. Kalau sekarang sudah biasa, karena banyak orang yang menggunakan. Dan
Kalau saya menggunakan sarung, menggunakan kain itu, saya tidak harus menggunakan selop gitu ya, tapi saya menggunakan sepatu boot, sepatu cat, oke-oke saja dan biasa. Saya ke pantai pakai itu ya oke, saya ke pesta pakai begitu dengan pantofel juga oke, tinggal sesuaikan atasnya, bawahnya. Yang perempuan juga pakai t-shirt juga oke, pakai baju biasa juga oke, dipakai seperti apapun juga sebetulnya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi itu membangunkan inspirasi untuk kalau saya didikan saya begitu kan ya, secara prinsip sudah diajari sudah oke. Jadi itu sosialisasi kita. Yang kedua, kita sekarang ini mulai berorientasi kepada desainer-desainer lomba-lomba ya, khususnya yang orientasi anak-anak muda. Jadi bukan berarti saya menyarankan untuk meninggalkan yang klasik, enggak. Tapi mulai mengembangkan sesuai dengan selera anak-anak muda. Kalau kita dengan yang klasik, aduh, kok begitu gitu ya. Tapi dengan anak muda ini muncul ide-ide yang luar biasa, baik dari warna, motif dan lain-lain. Nah, kalau Mbak Suci mau ikut berperan, nah sebetulnya Jawa Timur yang dibutuhkan apa? Desainer batik. Sangat kurang sekali. Ada ya mereka yang berhasil akhirnya jadi besar karena punya desainer. Tapi di masyarakat secara umum itu belum. Saya baru mengusahakan untuk setiap lomba itu dipatenkan oleh pemerintah daerah, kemudian dibagikan ke perajin-perajin. Jadi motifnya itu berubah, tapi finishingnya sesuai dengan background masing-masing. Yang biasanya menggunakan katakanlah kemudian isiannya cecek, dia pinter ya silahkan pakai itu. Yang karjagat ya silahkan pakai itu. Yang biasanya menggunakan warna ini dan ini kemudian yang lain menggunakan ini silahkan. Tapi ada sebuah motif atau tren yang muncul secara berkala. Nah di Madura ini juga kurang. Kalau nanti berkunjung ke sana, kira-kira batik yang sekian tahun tuh masih ada yang khususnya di pasar ya, di pasar Pamekasan itu 10 tahun yang lalu tuh sekarang masih dijual begitu loh. Itu kan butuh kebaruan. Kalau kita mau supaya penjualan tinggi ya, ini ada batik baru orang, oh iya baru beli. Oh ini ada baru lagi beli. Kalau ya ini udah ada, saya sudah punya, ini sudah punya ya enggak akan berperan banyak. Kira-kira gitu. Benar-benar. Ya, terima kasih Pak Lintu. Ini ada lagi Devin Devin bagaimana sih keberlangsungan potensi, Putus-putus ya. Sebentar, bisa diulangi putus-putus? bagaimana menurut Bapak batik Indonesia, potensi keberlangsungan batik tulis ya terutama Pak. Batik tulis apakah di 10 akan mendatang akan punah atau akan semakin besar atau bagaimana menurut Bapak? Iya, ya semuanya depend on me gitu ya, bukan orang lain ya, ke diri saya. Jadi kalau kita yang sudah menyadari bahwa itu adalah kekayaan heritage yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh orang lain, ya itu akan bisa berlangsung. Tapi kalau enggak, ya nggak mungkin. Nah, sekarang problemnya kan gini, kita gembor-gembor seperti ini, kita menggemborkan bahwa ini adalah kekayaan. Tapi sebentar, pertanyaan saya, pernah nggak kita, bukan kita ya, saya mengedukasi ke generasi di bawahnya, ke adik saya, ke anak saya, ke nanti mungkin cucu saya, pernah nggak? Kalau kita tidak pernah, ya itu akan punah. Jadi bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab siapa-siapa, tapi personal, kepada setiap kita personal. Kalau misalnya kita dengar seminar atau apa, kita punya koleksi batik ini, pernah enggak batik saya ini saya edukasi ke generasi, misalnya ke anak saya. Kalau mereka enggak pernah diajarin, mereka juga kemarin kaget dengan saya. Ngapain sih Pak? Kok ngumpulin barang-barang yang sudah usang begitu gitu ya. Kemudian saya bilang gini, ini barang ini usang, tapi nilainya nggak usang. Emangnya berapa? Sekian, hah? Ya aku mau kayak gitu. Ya artinya itu ketertarikan itu bisa terjadi karena mereka paham, mereka tahu. Ada sebuah kisah yang menarik, saya punya sebuah piring ya, piring keramik ya. Saya pasang, kemudian saya punya ART itu membersihkan jatuh pecah. Kemudian, loh Mbak kok bisa pecah?
Alah Pak, nanti gampang Pak, saya beliin, saya paling gampang lah di pasar juga banyak barang piring bekas gini gitu. Jadi karena dia tidak paham, saat dia paham pasti dia akan menghargai. Nah itu hanya dari segi nilai rupiahnya ya. Kalau kita sudah mulai bercerita bahwa ini batik ini itu punya filosofi seperti ini, itu bagus, itu membuat kita yang menggunakan jadi merasa lebih nyaman. Iya kan? Kalau kita hanya ya apa bedanya sih dengan tekstil lain gitu loh. Nah, Iya, itu yang jadi kembali lagi saya tidak bisa mengatakan tergantung kita enggak, tergantung pada saya benar-benar benar sejauh sekali. mana gitu Ya, ya. terima kasih Mbak, itu ya Mbak Devi Nada. Jadi melestarikan batik tulis menurut saya itu adalah kewajiban kita semua bangsa Indonesia, masyarakat Betul. Indonesia melestarikan dan terus untuk menjaga kelestarian batik tulis dan para pengrajinnya generasi muda juga perlu diedukasi tentang kekayaan warisan budaya dari leluhur kita tentang batik tulis. Menurut saya seperti itu juga Pak. Jadi ini adalah kewajiban kita semua ya Mbak ya. Kita semua makanya di sini kita berperan yang Pak Lintu juga dari Kibas berperan aktif untuk batik Jawa Timuran dalam mengedukasi. Tujuan pertama kali itu mengedukasi anak kecil, bukan hanya generasi muda, tapi yang nomor satu itu adalah anak kecil yang diedukasi untuk cinta batik tulis. Ini keren sekali. Yang tidak terpikirkan oleh saya sekalipun. Kalau yang menurut saya itu bahkan mahasiswa gitu Pak, tapi ternyata Bapak jauh lebih panjang lagi untuk mengedukasi batik tulis itu benar sekali. Pak Lintu, ini sudah jam 11. Mohon Bapak Oke. satu orang yang akan mendapatkan hadiah dari Suci Wijayanti Official. Pak, baik main Bapak. Oke. Yang saya pikir yang tadi apa pertanyaan terakhir itu sudah sangat bagus sekali. Monggo. Oke, dari Mbak Devinada. Mm-mm. Oke, dari Mbak Devinada. Oke, terima kasih banyak Pak Lintu waktunya. Ini sudah 1 Baik, jam sama-sama. di Uh, weekend. Weekend ini Pak Lintu bersedia menyediakan waktu untuk mengedukasi para generasi muda untuk mencintai batik tulis dan melestarikan batik tulis dan turut merayakan batik tulis Hari Batik Oke. Nasional di Batik Tahun. Iya. Nggak boleh ada pesan terakhir ya? Silahkan. Iya. Ya, jadi ini pendengar dan yang lain-lain satu hal bahwa kekayaan yang kita miliki itu sangat kontekstual dengan budaya kita ya, jadi bukan budaya asing. Nah, yang bisa mengeksplor ya, kenapa tidak populer? Karena kita tidak pernah mengeksplor. Saat kita mencintai, kemudian kita mengekspor, mempublikasikan, itu baru orang tahu. Setelah orang tahu, orang akan cinta. Jadi yuk kita bareng-bareng mulai mengeksplor ya, mengeksplor, mempublikasikan sehingga orang cinta. Jangan pernah berharap orang suruh cinta tapi kita tidak pernah mengeksplor, tidak pernah mempublikasikan dan atau memperkenalkan kepada orang lain. Saja. Terima kasih banyak Pak Lito atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu dan terus bahagia selalu. Amin. Ibas terus berkibar untuk batik Jawa Timuran. Terima kasih banyak Terima waktunya. kasih. Nah, saya akhiri untuk sesi kali ini. Pak Lintu mudah-mudahan lain waktu lagi ya. Itu ya. Terima kasih banyak. Siap. Yang untuk Pak Lintu dan teman-teman semuanya. Sampai jumpa Ya, kembali. terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.